Baiklah, selamat datang di video saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integration testing, salah satu tugas dari mata kuliah testing dan implementasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Deliaman Mawule. Saya biasa dipanggil Daman. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang integration testing. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu integration testing. Integration testing kadang disingkat INT, adalah suatu tahapan proses pengujian aplikasi setelah fase unit testing dan sebelum sistem testing. Pada tahapan integration testing, input berupa modul-modul yang telah diuji pada tahapan unit testing diproses ke dalam sub integration testing atau interaction testing, UI testing, dan lain sebagainya. Dan kemudian output yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut dalam sistem testing. Tester memeriksa bagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai suatu unit yang individual. Misalnya, sebuah proses yang dikerjakan oleh dua function, di mana satu function menggunakan hasil output dari function yang lainnya. Pada tahap integration testing, tester memeriksa hasil dari interaksi kedua function tersebut, apakah bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tester juga harus memastikan bahwa seluruh kondisi yang mungkin terjadi dari hasil interaksi antar unit tersebut menghasilkan output yang diharapkan. Integration testing menggunakan black box testing dengan test case ditentukan dari spesifikasi. Sekarang kita maju ke objectives. Mengintegrasikan dan memastikan bahwa setiap modul atau komponen mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Berusaha menemukan kesatuan interface atau terdiri dari beberapa modul komponen pendukung. Diperlukan suatu hierarki interface disebut graph. Facts. Umumnya, setiap modul atau komponen dibuat oleh beberapa programmer yang berbeda. Umumnya, banyak ditemukan kesalahan pada saat integrasi modul atau komponen. Pada beberapa kasus, banyak usaha yang dilakukan oleh tester pada tahapan ini atau memakan waktu dan usaha yang lebih lah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian strategi. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Ada Big Bang Integration, Top Down Integration, Bottom Up Integration, dan Sandwich Integration. Sekarang kita akan masuk ke Big Bang Integration. Non-incremental strateginya, setiap modul dites terpisah, diintegrasikan, dan dites sebagai satu kesatuan. Bisa dilihat dari gambar. Keuntungannya, cocok untuk pengembangan aplikasi kecil atau tidak kompleks. Kerugian, integration testing bisa dimulai ketika semua modul telah siap. Lokalisasi kesalahan sulit dilakukan, mudah melewatkan kesalahan pada interface. Nah, sekarang kita masuk ke top-down integration. Incremental strateginya dimulai dengan modul atau komponen level tertinggi. Integrate, i.e. replace stub by real module. Test main modules, call by modules in test set. Diulangi sampai satu set modul terbawah berhasil dites. Bisa dilihat dari gambar. Nah, top-down integration. Proses integrasi dapat dilakukan, termasuk critical modul dilakukan pertama, modul yang belum siap bisa diabaikan dahulu. Keuntungannya, lokalisasi kesalahan mudah dilakukan, mampu sebagai prototipe awal, mampu menguji modul yang telah siap terlebih dahulu. Kesalahan major bisa ditemukan di awal atau pada level teratas. Nah, kerugiannya dari top-down integration ini, kemungkinan modul level rendah tidak dites terlalu akurat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bottom up integration. Incremental strateginya, modul terendah dites terlebih dahulu, diulangi sampai satu set modul teratas berhasil dites. Bisa dilihat di gambar. Keuntungannya nih, lokalisasi kesalahan lebih mudah, modul dites lebih teliti, testing dapat dilakukan dalam proses implementasi. Kekurangannya,
Modul tertinggi di tes paling akhir, kerangka aplikasi belum bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu sandwich integration. Kombinasi top down dan bottom up dibagi 3 tingkatan. Modul teratas dites secara top down atau middle, atau modul terbawah dites secara bottom up. Bisa dilihat di gambar dan bisa juga dilihat di gambar ini dari modifikasi sandwich integration. Contoh integration modul. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Contoh test case integration secara umum ini. Nah, demikianlah presentasi tentang integration testing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.